Terus teman mama datang ke mama dan minta buat mama jadi pengganti dia di Presiden Gear. Karena anaknya dia kecelakaan di luar negeri. Ma, Gear itu bukan organisasi biasa. Itu ngelibatin banyak banget organisasi orang-orang besar. Justru karena itu, banyak yang mau ngancurin Gear. Dan dia nggak bisa ngasih kepercayaan ini ke sembarangan orang. Jadi, dia ngasih ke mama sesimpel itu? Iya, sesimpel itu. Terus kenapa mama mau nyelakain orang-orang terdekat aku? Buat balas dendam. Dendam lagi? Mama tuh dendam ke berapa banyak orang sih, Mah? Rafa, anak kesayangan mama, mati gara-gara kamu dan teman-teman kamu. Kenapa lo mengkhianatin gue padahal keluarga gue udah ngerawat lo? Asal kacung, tahu diri lo. Kalau misal kalian berdua terus-terusan berantem, saya pindahkan ke sel isolasi ya. Kalau gue tahu keluarga kalian yang nyelamatin gue, mending gue mati. Gimana kondisinya, Pak? Dia sudah mulai membaik. Papa dan tim Papa sudah berhasil menyelamatkan dia dari kondisi kritis. Tapi Papa yakin milih dia buat jadi kaki tangan aku? Ya, kalau dia ngianatin kita gimana? Tidak akan. Dia pasti sudah merasa berutang budi karena Papa sudah menyelamatkan dia. Dengan begitu berarti dia bakal nurutin semua perintah aku dong? Iya, dia akan seperti itu. Kamu tolong awasi dia ya. Oke, Pak. Lo siapa? Gue Radit. Gue di mana? Gue masih hidup kan ini? Di rumah sakit. Dan sayangnya lo masih hidup. Sekarang lo istirahat aja. Gue bakal balik ke sini setelah kondisi lo udah stabil. Gue pengen ngomongin sesuatu yang penting sama lo. Lo lagi. Gimana kondisi lo? Udah membaik. Bagus. Lo mau ngomongin apa? Oh ya, kalau lo inget, gue udah mau ngomong sesuatu. Dan sesuatu itu adalah tentang Gear. Itu organisasi dan gue pengen ajakin lo masuk ke sana. Gear? Iya. Salah satu organisasi terkenal di kampus UAN. Kampus terkenal impian banyak orang, termasuk gue. Tapi kan gue masih anak SMP. Kalau soal itu gampang, bisa diatur. Sekarang pertanyaan gue, lo mau gabung apa enggak? Ini semua akan gue lakukan untuk balas budi, walaupun gue nggak tahu organisasi apa itu. Gimana? Iya, gue mau. Tapi nanti di sana gue ngapain? Lo bakal jadi orang kepercayaan gue dan kaki tangan gue. Oke, bagus. Tapi gimana caranya gue masuk ke kampus itu? Lo nggak usah pusingin masalah itu. Setelah kita lulus SMA nanti, kita bisa langsung masuk ke Gear. Ada yang mau ketemu sama lo. Siapa, Pak? Mana saya tahu. Fer, kamu kenapa sedih kayak gitu? Gimana aku gak sedih ngeliat kamu di penjara kayak gini? Maafin aku, sayang. Aku tahu kamu marah sama aku. Aku gak marah. Aku cuma kecewa sama kamu. Aku emang jahat. Sebenarnya kenapa sih kamu bertindaknya sejauh ini? Sudah dari awal aku masuk Gear tuh karena terpaksa. Ya apa yang terjadi? Aku pengen denger langsung dari kamu. Aku masuk Gear karena harus balas budi sama keluarga Radit. Maksudnya? Karena aku punya utang nyawa sama mereka. Kamu balas budi sampai ngelakuin hal-hal gila. Aku tahu kok kamu orang baik, Kal. Tapi aku tahu aku salah. Aku paham kok di posisi kamu. Dan aku paham kenapa kamu ngelakuin semua ini. Aku janji pasti bakal selalu support kamu. Asal kamu juga janji
bakal berubah. Ya, aku janji. Aku nyesel ngelakuin semua ini. Iya, gak apa-apa. Semua orang pasti pernah ngelakuin kesalahan. Dan semua orang berhak buat dapet kesempatan. Makasih sayang. Semangat dong, jangan lesu gitu. Nah, gitu kan ganteng. Kenapa, Dit? Berantem lagi lo sama pacar lo? Gigi lo. Gue lagi nelfon Raffi. Gak ada kabar ya dari kemarin. Astaga iya. Gue baru mau nanyain ke kalian. Si Raffi mana sih? Udah coba telepon Aili belum? Bukannya mereka udah putus gak? Ya telepon aja. Siapa tau mereka balikan. Iya sih ya. Mereka juga putus nyambung. Ya kan lu juga kayak gitu, Dit. Vi, kita pulang yuk. Gue gak bisa gini terus. Halo? Hah? Kenapa, Ai? Halo, Dit. Gue baru aja mau nelpon lo. Loh, pas banget dong. Gue mau minta tolong nih. Boleh minta tolong jemput gue sama Raffi nggak? Raffi di mana sih? Di kuburan Rafa. Hah? Kuburan Rafa? Ngapain? Raffi dari tadi di sini sendirian. Akhirnya gue samperin. Dan gue nggak tega dia terus-terusan di sini. Dia nangis terus. Takut dia sakit. Astaga, yaudah. Gue jemput kalian sekarang ya. Gue minta tolong ya, Dit. Makasih. Vi, lu tahu gak sih kita muter-muter nyariin lo kemarin? Iya, Vi. Lu kenapa gak ngabarin kita sih? Lu mandi dulu deh, biar lebih seger. Astaga, suruh mandi malah ke kasur. Udah, biarin aja. Mungkin dia masih capek. Tapi Raffi belum makan. Dia belum makan. Gue sedih deh ngeliat temen dangdutan gue jadi kayak gini. Kayaknya kita benar-benar harus bawa dia ke psikolog deh. Gue setuju sama lo, Gak. Saya juga nggak bisa bantu apa-apa kan di sini. Jadi mending kita ajakin dia ke psikolog aja. Gue coba ngomong ke Raffi dulu ya. Kenapa, Ai? Ada masalah apa? Aku sedih ngeliat Raffi yang sekarang. Raffi kenapa? Raffi lagi gak baik-baik aja, Mai. Aku semalam nemenin dia di kuburannya Rafa. Hah? Kok bisa? Raffi tuh lagi terpukul banget. Dia ngerasa semua orang ngehianatin dia. Aku yakin mamanya bilang sesuatu yang bikin Raffi sakit hati. Aku juga sempat mikir kayak gitu. Ini semua tuh salah aku. Kok kamu bilang gitu? Aku yang nyuruh dia buat ketemu sama mamanya. Tapi yang ada aku malah memperkeruh suasana. Enggak, kamu gak salah. Cepat atau lambat, Raffi pasti bakal tahu kenyataannya. Aku harus gimana sekarang, Mai? Temen Raffi aja dan kasih tahu dia kalau dia nggak sendirian di dunia ini. Bagus ya, baru pulang dari kemarin. Harga, Mama sama Papa mau ngomong sama kamu ya. Kemana aja kamu? Kuliah, bukan urusan Papa. Kuliah di mana? Di Cina? Di Amerika? Apa sih, Pak? Mau sobat tele-tele. Papa mau ngomong apa? Papa tahu ya kamu tuh sering bolos akhir-akhir ini. Iya terus. Mas, udah, jangan marahin Harga. Udah diem mah. Jangan ngebelain dia terus. Akhirnya jadi kayak gini kan? Jadi manja. Papa gak usah nyalain Mama kayak gitu deh. Ini semua gak ada hubungannya sama Mama. Oh, jadi sekarang kamu berani ngelawan Papa? Emang kenapa? Harga, gak boleh gitu sama Papa. Terserah Papa deh. Astaga, anak itu. Mas, tenang deh. Nanti aku coba ngomong sama Harga. Bilangin ke dia, Mah.
Kalau dia terus-terusan kayak gini, semua fasilitas dia bakal dicabut. Iya, makanya Mas tenang dulu. Hi, for those of you from Malaysia, Singapore, Thailand, or wherever you are, we have good news special for you. Now, every episode of Sultan Squad Game of Gears Season 2 has English subtitles. It's super easy to use. Just click caption and auto-translate in the top right corner. Then, choose your language. And soon, we will have even more language available too. So, come join the fun with us. Only on YouTube, @Korea_official. Bye-bye! Kamu lagi apa sayang? Lagi duduk aja. Kamu? Sama. Ini juga aku lagi ngawasin Raffi. Raffinya masih di situ. Gimana dia kondisinya? Lagi diem aja dia. Coba lihat tuh. Vi, Risa nih. Hai Vi, apa kabar? Dia diem terus. Kita masih mau coba bawa dia ke psikolog sih. Iya sayang, aku setuju. Semoga Raffinya bisa cepat sembuh deh. Oh iya, kamu cerita dong. Akhir-akhir ini kamu sibuk apa? Maaf ya, aku masih jarang banget bisa komunikasi sama kamu. Gak apa-apa, aku paham kok. Kamu pasti lagi ada banyak hal yang harus diuruskan. Capek ya? Mau aku beliin makan aja nggak? Mau kamu aja deh yang kesini. Iya, nanti ya. Kalau misalnya aku udah selesai, aku pasti bakal samperin kamu ke sana. Bener ya? Iya sayang. Yeay. Astaga, sayang, Raffi hilang. Hah? Iya sayang, mending kamu cari Raffi deh kalau gitu. Ya udah bentar ya, aku cari Raffi dulu ya. Vi, Raffi, lu ngapain sih sepikiran Falcon kayak gini? Sadar, Vi. Astaga, Vi. Dia masih diem terus kayak gitu. Gue mau minta tolong ke lo ya buat jagain Raffi dulu. Soalnya gue sama anak lain gak bisa. Iya, gue bakal jagain Raffi kok. Lo tenang aja. Thanks ya. Dan hari ini dia ada jadwal ketemu sama psikolog. Jam berapa? Masih jam 3 sih. Mungkin lo bisa diem dulu di rumah gue, gak apa-apa kok. Iya, aman. Kalau gitu gue siap-siap kampus dulu ya. Iya, Dit. Raffi, ayo makan yuk. Aku bawain kamu sarapan. Kamu ingat gak? Kalau kamu sering ngajakin aku makan nasi campur ini. Ini makan yuk. Vi. Raffi, kamu makan ya. Kamu tenang aja. Aku pasti selalu ada di samping kamu. Kita lalu ini bareng-bareng ya. Hai. Iya, kenapa? Makasih ya buat perhatian kamu. Aku ngerasa gak pantas buat kamu. Kamu ngomong apa sih? Kalau kamu ketemu orang yang lebih pantas sama kamu boleh kok sama dia. Enggak. Aku tuh maunya sama kamu. Kamu baik. Kamu gak cocok sama orang problematik kayak aku. Raffi, stop. Kamu gak berhak buat nentuin aku sama siapa. Everything will be okay, Vi. Ada aku di sini ya. Siapa kamu? Wah, tante nggak tahu aku siapa.
Ayolah Tan, nggak usah pura-pura nggak tahu. Aku anak dari orang yang udah tante bunuh. Mau ngapain kamu sini? Mau ngeliat kehancuran tante? Kurang ajar. Gimana rasanya? Sakit nggak Tan? Dengar ya Tan, ini tuh nggak ada apa-apanya dari semua hal jahat yang udah tante lakuin ke mama saya. Dengar ya, mama kamu berhak mendapatkan itu semua. Siapa suruh dulu mama kamu ngegoda suami saya? Bukan mama saya yang goda. Emang suami tante aja yang hidung belang. Kamu itu cuma anak kecil. Dan kamu gak akan ngerti apa-apa. Oh ya? Terus menurut tante jauh lebih baik daripada aku setelah tante ngelakuin semua kejahatan itu. Hah? Maksud kamu Raffi? Saya gak peduli sama dia. Asal tante tahu ya, Raffi itu sekarang lagi depresi Tan. Gara-gara kelakuan tante. Raffi depresi. Lemah. Saya gak pernah nyangka ya, seorang ibu ngeluarin kata-kata kayak gitu. Dengar ya tante, aku bakal pastiin tante akan hancur sehancur-hancurnya. Coba aja kamu buktiin. Gak usah banyak ngomong. Udah makan belum, Vi? Udah kok, Dit. Wow, lu sekarang udah bisa ngomong nih. Serius, Raffi udah ngomong nih. Akhirnya, Raffi gue udah bisa ngomong. Nggak apa-apa, Vi. Kita di sini bener-bener buat lo. Jadi lu jangan pernah ngerasa sendiri ya. Makasih ya guys. Oh ya, gimana kalau misalnya sekarang kita nginepin di rumah lo lagi di malam ini? Gimana? Ya boleh banget lah. Tapi lo gimana gak? Ya gue juga lah. Nah, bagus. Lo gak dicariin bokap lo gak? Biarin aja. Gue udah malas pulang. Apalagi ketemu sama dia, Zaf. Kenapa sih bro? Lo ada masalah? Tahu deh. Gue lagi gak mau mikirin itu, Dit. Yaudah, gak usah dipikirin deh. Daripada pusing. Ya kan, Vi? Terserah lo deh, Saf. Oh, kata Raffi terserah nih. Berarti kita dangdutan aja gak sih? Pelan-pelan lah, Zaf. Tadi marahin mama lagi loh. Enggak kok, Dit. Volumenya 80 aja deh mentok. Buset, Zaf. Ya udah, 79 deh ya, 79 ya. Harga, kamu kenapa malah nantang papa sekarang? Apa sih, Pak? Mana aja kamu? Bolos lagi? Emang? Oh, jadi udah merasa berkuasa sekarang. Ingat ya, semua fasilitas kamu itu dari papa. Ya udah sih, tarik aja. Emang dari awal papa nggak pernah peduli kan sama aku? Ngomong apa kamu? Ya emang bener kan? Papa dari awal nyuruh aku masuk gear karena apa? Karena papa benci sama aku. Papa ngelakuin itu semua demi kebaikan kamu. Kebaikan? Mana ada kebaikan? Papa malah nyeburin anaknya ke dalam danau yang penuh buaya, tau nggak? Papa tahu kalau organisasi itu jahat. Ngapain nyuruh aku masuk ke gear coba? Arga! Tapi bos, emang bos yakin bisa bebas? Kamu meremehkan kekuasaan saya. Iya bos. Pokoknya besok harus ada. Siap bos. Oh ya bos, Raffi Kenapa dia? masih belum pulang ke rumah.